Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang biografi Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Bahwa nama lengkapnya adalah Kiai Haji Abdul Mukti, lahir pada tahun 1333 Hijriah atau tahun 1915 Masehi, yakni di Duku Sumber Kepel, Desa Sumber Girang, yang berada di tengah kota Kecamatan Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Bahwa Kiai Abdul Hamid Pasuruan atau nama kecil Abdul Mukti biasa dipanggil dengan nama Dul. Tapi seringkali panggilan ini dipelesetkan menjadi Bedudul karena kenakalannya. Bahwa Dul memang tumbuh sebagai anak yang lincah serta nakal. Dan Kiai Haji Hasan Abdillah Glenmore, adik sepupu beliau, menuturkan bahwa Dul adalah anak yang nakalnya luar biasa. Akan tetapi, kenakalan Dul tidak seperti anak-anak sekarang yang sampai mabuk-mabukan atau melakukan perbuatan asusila. Bahwa nakalnya Dul adalah kenakalan bocah yang masih dalam batas kewajaran. Tapi untuk ukuran anak, seorang kiai dipandang luar biasa sebab sehari-hari dia jarang di rumah. Hobinya adalah bermain sepak bola dan layang-layang. Bahwa beliau juga disebut bola mania alias gila sepak bola. Dan ayahnya Kiai Haji Abdullah Umar tak bisa membendung hobi ini. Karena banyak bermain, ngajinya otomatis kurang teratur, walaupun bukan ditinggalkan sama sekali. Dan akhirnya ayahnya mengirim Dul untuk mengaji kepada Kiai Haji Maksum dan Kiai Haji Baidowi. Dan ketika mulai beranjak remaja atau ABG, beliau mulai gemar belajar kanuragan, yakni ilmu kesaktian. Dan belajarnya cukup intensif sehingga mencapai taraf ilmu yang cukup tinggi. Dan Kiai Haji Zaki Ubaid Pasuruan menuturkan bahwa Dul sampai bisa menangkap babi jadi-jadian. Meskipun begitu, sejak kecil beliau sudah menunjukkan tanda-tanda bakal menjadi wali atau setidaknya orang besar, di mana ketika diajak kakeknya, yakni Kiai Haji Muhammad Siddiq Jember, yakni melaksanakan pergi haji, dan Dul bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat melaksanakan haji, itulah namanya diganti menjadi Abdul Hamid. Dan setelah usia 12 tahun belajar di pondok pesantren Termas, yakni Kiai Haji Abdul Hamid dipinang oleh pamannya dan Kiai Haji Ahmed Kusairi untuk dikawinkan dengan putrinya Nyai Nafisa, di mana konon Kiai Ahmad pernah
menerima pesan dari ayahandanya. Dan Kiai Haji Muhammad Siddiq supaya mengambil Kiai Haji Abdul Hamid sebagai menantu, mengingat keistimewaan yang tampak pada pemuda tersebut. Dan Kiai Haji Abdul Hamid menikah dengan Nyai Nafisa pada tanggal 12 September tahun 1940 Masehi atau bertepatan dengan 9 Sya'ban tahun 1359 Masehi. Dan selepas duhur, yakni pukul 1 siang di Masjid Jami yang sekarang menjadi Masjid Agung Anwar Pasuruan. Dan setelah itu, nama rombongan pengantin pria tak kunjung datang hingga jam menunjukkan pukul 2. Dan akhirnya para tamu undangan dialihkan untuk acara walimah terlebih dahulu di rumah Kiai Haji Ahmad Kusairi yang berada di Kebonsari, Komplek Pesantren Salafiyah. Akan tetapi sayangnya hingga jam 3 rombongan pengantin tidak kunjung datang juga. Akhirnya satu persatu tamu undangan meninggalkan tempat acara. Dan setelah menunggu sangat lama, akhirnya pada waktu sore sekitar jam 4, rombongan pengantin pria baru datang. Dan kepala rombongan, Kiai Maksum, mengatakan, pengantin ku ajak mampir ke makam para wali. Apa boleh buat, akad nikah pun dilangsungkan tanpa kehadiran undangan dan hanya disaksikan para handai tolan. Sejak itu, Kiai Haji Abdul Hamid tinggal di rumah mertuanya. 5 atau 6 tahun kemudian, Kiai Haji Abdul Hamid pindah ke Jember, lalu pindah lagi ke Banyuwangi. Tinggallah kini Kiai Haji Abdul Hamid bersama istrinya harus berjuang secara mandiri mengarungi samudra kehidupan dalam biduk rumah tangga yang baru mereka bina. Untuk menghidupi diri dan keluarga, Kiai Haji Abdul Hamid berusaha apa saja, yakni dari jual beli sepeda, berdagang kelapa dan kedelai, sampai menyewa sawah, dan juga berdagang spare atau alat-alat dokar. Hari-hari mereka adalah hari-hari penuh keprihatinan, makan nasi dengan kerupuk atau tempe, yakni tempe panggang, sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Dan terkadang sarung yang sudah menerawang karena usang masih dipakai dan dilapisi kain serban supaya warna kulitnya tidak kelihatan. Akan tetapi Kiai Hamid tak kenal putus asa, yakni terus berusaha dan berusaha. Dan kala itu beliau belum terlibat dalam kegiatan pesantren Salafiyah meski tinggal di komplek pesantren. Di tengah hidup prihatin itu, beliau mulai punya santri 2 orang yang ditempatkan di sebuah gubuk di halaman rumah. Dan beliau juga mulai menggelar pengajian di berbagai desa di Kabupaten Pasuruan, yakni Rejoso, Ringge, dan kemudian ke daerah lain. Demikianlah kisah tentang biografi Kiai Haji
Abdul Hamid Pasuruan.